Tuhan, kami bersyukur pagi ini kami sudah berkumpul dan berbakti memuji Tuhan. Sekarang kami mau mendengar firman-Mu. Mari Tuhan tolong kami dalam proses belajar firman, kami mengerti firman. Firman disampaikan dengan jelas, hati kami terbuka kepada kebenaran firman. Kami dimampukan untuk memahami dan menerimanya dan melakukan pesannya dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, tolong kami supaya benih firman Tuhan yang ditaburkan benar-benar sampai di hati kami. Lindungi kami dari pekerjaan iblis supaya tidak ada benih firman Tuhan yang dicuri oleh iblis. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Baik, shalom. Senang bisa bertemu lagi. Saya memang jadwalnya khotbah di sini minggu ini. Jadi biasa saya datang hari Sabtu. Tapi rupanya di awal minggu kemarin ada gereja yang minta pelayanan hari Rabu Kamis. Jadi saya datang untuk pelayanan di sana. Mau pulang Kupang baru balik sini lagi tanggung. Jadi sekalian Jumat, Sabtu ada di sini ya. Nah, ada sesuatu yang menarik pada waktu saya mau khotbah di gereja ini. Saya sebenarnya mempersiapkan khotbah yang lain. Lalu kira-kira kurang 10 menit sebelum khotbah ya, kan duduk di ruang tamu mereka, petugas gereja itu datang dan ngobrol-ngobrol, 2 orang ngobrol. Lalu saya diperkenalkan, ini yang satu ini dari seberang, agama seberang. Nah, lalu saya tanya, apa yang sudah berapa tahun menjadi Kristen? Ya, sekitar sejak dari selesai pandemi. Apa yang menyebabkan Ibu dan Pak mau jadi Kristen? Nah, mereka aslinya agama Islam yang ya nggak tahu sembahyang juga lah ya. Hanya KTP-nya saja Islam. Lalu mereka merasa tidak puas dan coba ya kita cari agama lain. Coba Hindu, coba Buddha, coba Katolik, coba ini, tapi nggak nyaman, nggak cocok. Begitu coba kayak Kristen, kok cocok, nyaman, orangnya ramah-ramah. Setelah itu saya bilang, Ibu, bagaimana kalau satu hari ternyata di gereja orangnya sudah tidak ramah? Ya kan? Bagaimana kalau nanti Ibu ketemu orang yang di gereja orangnya nakal-nakal dan jahat-jahat? Ya kan, tidak semua orang di gereja itu baik. Kita hari ini bisa di gereja ketemu orang baik, orang ramah, pendetanya nyaman. Besok-besok kita bisa ketemu pendeta yang bejat bisa. Kita bisa ketemu pendeta yang menjengkelkan. Nah, apakah dan setelah itu Ibu akan ketemu lagi di agama yang lain yang kelihatannya lebih baik dari pendeta, lebih baik dari orang gereja? Apakah akan pindah lagi? Maksud saya begini, gini loh ya. Ibu membangun sebuah gedung, di atasnya tuh ornamennya tuh banyak ya, hiasan-hiasannya, tapi fondasinya tuh bagaimana? Kalau Ibu menjadi Kristen harus jelas fondasinya itu apa, sehingga nanti pendeta berubah, orang gereja berubah, tidak lagi menyenangkan, tidak lagi ramah, tapi Ibu tetap percaya kepada Tuhan Yesus. Apa? Nah, saya melihat jawabannya mengambang. Lalu akhirnya bertanya, lalu tiba-tiba dia tanya, Pak, ada banyak saudara saya masih Islam, tapi hidupnya lebih baik dari orang Kristen, Bu. Oh iya. Lalu dia bertanya, kalau begitu kira-kira saudara-saudara saya yang bukan Kristen, tidak percaya Yesus, tapi hidupnya lebih baik dari orang Kristen, mereka selamat gak? Saya bilang enggak. Loh, kok bisa Pak? Waktu dia bilang kok bisa Pak, itu menandakan dia belum mengerti apa-apa tentang kekristenan. Maka dalam waktu kurang dari 5 menit saya minta petugas ganti khotbah. Saya nggak jadi khotbah yang itu, saya khotbah yang lain. Bisakah orang diselamatkan dengan perbuatan baik mereka? Padahal sudah di flyernya, sudah iklan tuh judul khotbahnya lain. Saya rubah di dalam tempo 5 menit. Kenapa saudara? Karena Kristen itu sebenarnya 2 hal. Apa yang kamu percayai dan apa yang kamu lakukan.
Masalahnya di dalam banyak gereja hanya dikhotbahkan apa yang harus kita lakukan. Tapi apa yang harus kita percaya itu jarang dibicarakan. Misalnya begini, apa yang harus kita percaya? Tritunggal. Apa yang harus kita lakukan? Rajin berdoa. Orang banyak rajin berdoa kan? Tapi tanya Tritunggal bingung kan? Ya. Maka apa yang dilakukan itu banyak dikhotbahkan. Tapi apa yang harus kita pegang, harus kita percayai, itu jarang. Padahal apa yang kita percayai itu membedakan kita dengan agama lain dan membedakan kita dengan aliran-aliran sesat. Karena coba, kita harus mengasihi sesama. Harus buat baik pada orang. Kristen ajar begitu kan? Islam ngajar begitu nggak? Ngajar juga ya, walaupun ada yang jahat kan ya. Buddha bagaimana? Jangankan Buddha itu binatang saja dia nggak bisa jahat sama binatang tuh. Ya kan? Makanya orang namanya Mahavira itu tidur dia nggak mau balik-balik badan. Kenapa? Nanti ketendes kutu busuknya mati. Saking sayangnya sama kutu busuk kan? Ya. Apalagi mereka mempunyai kepercayaan tentang reinkarnasi. Bahwa sekarang kita hidup, mati ini nanti lahir ulang. Tergantung karma kan. Kalau Bapak jahat-jahat sekarang ini, nanti Bapak mati, lahir kembali bisa jadi binatang. Tapi sebagai binatang, Bapak jadi binatang yang baik, lahir kembali Bapak bisa jadi seorang pembesar. Itu berarti bahwa ada kemungkinan binatang-binatang yang sekarang ini adalah saudara-saudara kita. Karena itu jangan bikin masalah dengan binatang. Jangan siksa binatang, jangan berbuat jelek terhadap binatang. Dengan doktrin semacam itu mereka cinta binatang luar biasa. Bahkan di India kalau bangun pagi ketemu kotoran sapi di muka rumah, bersyukurnya minta ampun. Karena sapi dianggap dewa. Jadi kalau ada kotoran sapi itu namanya berkat dari dewa. Ya kan? Kalau begitu hanya soal apa yang kita lakukan, agama lain juga mungkin bisa kelihatan lebih baik. Pemahaman kita menentukan perilaku kita. Misalnya, saya sama Pak Jimmy berdiri di sini. Ini jurang dan kita dua harus ke sana, tidak ada jembatan. Tapi saya mempunyai doktrin bahwa manusia tidak bisa terbang. Pak Jimmy punya doktrin manusia bisa terbang. Sekarang kita dua ada di pinggir jurang. Apa yang Pak lakukan dan apa yang saya lakukan? Karena saya punya keyakinan saya tidak bisa terbang, saya tidak akan loncat. Tapi kalau beliau punya pemahaman dan doktrin bahwa manusia bisa terbang, dia akan loncat. Soal mati tidak mati urusan berikut ya kan. Tapi itu berarti bahwa mau loncat atau tidak loncat tergantung dari doktrin yang dipahami, yaitu manusia bisa terbang atau tidak bisa terbang. Maka di sini pemahaman itu penting, ya. Nah, problem utamanya adalah banyak orang jadi Kristen, tapi mereka tidak memahami mengapa ya kita harus jadi Kristen ya. Dan itulah yang membuat terjadi banyak mualaf ya, banyak orang pindah agama. Makanya dalam debat kemarin itu saya bilang, ini kalian nih pemahaman kacau balau begini, makanya jadi mualaf itu. Seandainya pemahamannya benar, nggak mungkin jadi mualaf itu. Karena saya nggak pernah ketemu mualaf pintar itu. Rata-rata bodoh, keterlaluan lagi bodohnya. Makanya kalau saudara lihat debat saya itu bilang Maria Magdalena itu ibu Yesus. Mantan pendeta loh. Mantan pendeta tidak tahu bahwa anggap Maria Magdalena ibu Yesus itu kan keterlaluan tuh. Ya jadi pendeta dulu apa itu yang diajarin tuh? Ya. Nah, karena itulah maka penting bagi kita ya. Karena itu kalau kita khotbah pengajaran itu tetap sesuatu yang jauh lebih penting daripada sekedar khotbah praktis. Walaupun nanti bilang ini semua teori ya. Memang itu apa yang harus kita percaya. Dari apa yang kita percaya baru diturunkan apa yang kita lakukan. Ya. Nah, karena itulah maka pada hari ini saya ingin bahas satu tema, dibenarkan, didamaikan, dan diselamatkan. Ini sesuatu yang sifatnya doktrinal. Mari lihat Roma 5 1-11. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita.
Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Ketekunan menimbulkan tahan uji menimbulkan pengharapan, dan pengharapan tidak mengecewakan. Karena kasih Allah telah dicurahkan dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan pada kita. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita orang-orang durhaka pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang benar, tapi mungkin untuk orang yang baik ada orang berani mati. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah dalam Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita, sebab oleh Dia kita telah menerima pendamaian itu. Ini sebenarnya sebuah pasal yang syarat dengan pemahaman Kristiani. Di Roma pasal 5, Paulus bicara soal konsep pembenaran, pendamaian, dan penyelamatan. Karena itulah saya mau bicara hari ini, dibenarkan, didamaikan, dan diselamatkan. Saya mau angkat beberapa hal. Pertama, mari kita melihat apa yang dikatakan teks ini tentang keadaan manusia sebelum percaya. Kita kan pernah ada titik kita belum percaya kan? Satu titik dalam hidup kita baru kita percaya. Tidak peduli orang Kristen sejak lahir sebenarnya. Ya, kalau dia otomatis Kristen sejak lahir, dia kan belum Kristen sungguh-sungguh. Hanya karena dia lahir dari keluarga Kristen atau KTP-nya jadi Kristen, dibaptis atau ditabisidi, dia beragama Kristen. Tapi harus ada satu titik dalam hidupnya mengambil keputusan, baru dia menjadi orang percaya. Maka tidak semua orang Kristen adalah orang percaya. Ada orang Kristen yang KTP-nya Kristen tapi hatinya bukan Kristen. Nah, karena itu waktu kita belum Kristen sungguh-sungguh, belum percaya, itu kondisi kita di mata Tuhan itu seperti apa? Nah, ayat kita itu menggambarkan beberapa. Pertama adalah kita dikatakan sebagai orang-orang durhaka. Perhatikan ayat 6. Kita orang-orang durhaka. Kalau saudara dengar kata durhaka ini ingat apa? Maling gundang ya. Anak durhaka. Tapi sebenarnya durhaka itu apa? Ya, durhaka itu apa? Nah, kalau kita melihat di dalam bahasa aslinya, bahasa Yunani, maka durhaka itu kata Yunani yang dipakai. Coba klik di situ. Itu asebes. Mungkin tidak terlalu jelas. Asebes. Nah, asebes itu apa? A di dalam bahasa Yunani itu negatif. Misalnya, ya, amoral. Berarti tidak bermoral kan? Ateis artinya tidak percaya ada Allah. Agnostik, ya, tidak punya pengetahuan. Agama itu kacau. A itu negatif, tidak. Maka agama artinya tidak kacau. Jadi kalau beragama tapi bikin kacau, nah itu namanya tidak beragama. Nah, di sini dibilang asebes. A itu artinya tidak, dan sebes itu dari kata sebo yang artinya menyembah. Jadi asebes artinya tidak menyembah atau tidak menghormati. Maka kita itu orang durhaka. Kita bukan orang yang menyembah Tuhan atau bukan orang yang percaya kepada Tuhan. Ya. Seringkali di dalam perjanjian baru ini diterjemahkan sebagai orang fasik. Misalnya 1 Petrus 4:18, orang fasik, asebes. 2 Petrus 2:5, orang-orang fasik, asebes. Itu berarti bahwa durhaka artinya asebes, artinya tidak menghormati dan tidak menyembah Allah. Maka orang yang belum percaya kepada Yesus, dia dianggap durhaka. Artinya dia tidak menyembah Allah, dia tidak menghormati Allah. Bagaimana kalau dia ke masjid? Dia tetap tidak menghormati dan tidak menghargai Allah. Bagaimana kalau dia rajin ke gereja? Dia juga tidak dianggap menghormati dan menyembah Allah. Pokoknya kalau orang belum percaya kepada Yesus, dia mau buat apapun di mata Tuhan tidak dianggap sebagai menyembah atau percaya. Makanya kenapa Kain dan Habel itu ya? Kain bawa persembahan, Habel juga bawa persembahan ya. Tapi punya Habel diterima, punya Kain tidak diterima.
Karena Kain sebenarnya orang fasik itu. Dia berasal dari si jahat. Karena dia orang fasik, biarpun dia bawa persembahan, tapi Tuhan anggap itu bukan ibadah. Tuhan tolak persembahannya Kain. Maka orang, ya misalnya saudara bukan orang percaya, tapi saudara hadir dalam ibadah ini. Saudara ikut menyanyi, ikut memuji, ikut berdoa. Apakah Tuhan lagi menganggap saudara percaya dia? Tidak. Apakah Tuhan menganggap saudara sedang menyembah dia? Tidak. Pokoknya kalau orang belum percaya, dia asebes, dia tidak menyembah. Ya, dia tidak menyembah. Dan miskin penghormatan kepada Allah, asebes. Miskin dalam bahasa Yunani itu ada dua. Miskin penikros, ya, itu artinya miskin tapi masih ada dikit-dikit. Tapi kalau miskin tokos, itu habis-habisan, tidak punya apa-apa. Maka janda miskin yang memberi uang 2 peser, waktu dia punya 2 peser, kata Yunaninya penikros. Tapi setelah dia berikan 2 pesernya, Tuhan bilang, aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini, kata miskin langsung berubah dari penikros menjadi tokos. Artinya apa? Tadi miskin masih punya 2 peser. Setelah dia kasih 2 peser ini, seluruh uangnya habis. Maka dia telah menyerahkan biosnya. Ya, bios itu hidup. Kemarin Pak, siapa yang dari Praha itu ada khotbah ya. Ada 2 kata Yunani untuk hidup, yaitu zoe dan bios. Bios itu hidup biasa, makanya dari bios itu menjadi biologi, ilmu hayat, ilmu hidup. Ya, maka dia menyerahkan seluruh biosnya. Maka janda itu kasih uangnya 2 peser sampai hidupnya dia sudah serahkan di kotak persembahan. Maka dia miskin habis-habisan. Lazarus di Lukas 16 itu juga dia orang yang tokos, toke, habis. Nah, orang yang miskin penghormatan pada Allah ini bukan penikros tapi tokos. Dengan kata lain, ini sama sekali nggak ada penghormatan kepada Allah. Jadi orang tidak percaya Yesus, biar dia melayani pun dia tidak dianggap sedang menghormati Tuhan. Oh, ini rumit ya. Ya. Dan kalau sudah begini, coba pergi ke daerah-daerah Kristen. Berapa banyak orang yang hadir hari Minggu? Banyak kan? Tapi berapa yang sungguh-sungguh beribadah? Dan dianggap Tuhan beribadah? Mungkin 1-2 orang saja. Ya, 1-2 orang saja. Coba kalau di Kupang misalnya, hari kebaktian biasa, gereja penuh. Tapi pas Natal, itu tumpah keluar semua sampai jalan itu tutup semua ya. Pertanyaan kita, sepanjang sebelum Natal tuh mereka ada di mana? Ya, kok tiba-tiba keluar kandang semua tuh ya, keluar sarang semua. Ya, makanya Pak Rap bilang ada apa? Kapal selam itu ya. Nah, ada kapal selam konvensional, dia nyelam nanti 3 jam baru muncul. Amerika bikin lebih canggih, dia menyelam 3 bulan baru keluar. Tapi kapal selam orang Kristen lebih canggih. Dia selam begini, 1 tahun baru dia keluar kan. Ya, dia selam mulai dari tahun baru, keluar datang mulai Natal. Ya. Nah, apakah orang-orang itu merasa bahwa mereka sedang menyembah Allah, sedang menghormati Allah? Mungkin di mata manusia ya, tapi Tuhan anggap itu fasik. Pokoknya kalau kamu tidak percaya, kamu miskin penghormatan kepada Allah. Jadi itulah modelnya kita waktu kita belum percaya. Ya, yang kedua, kita adalah orang berdosa. Ayat 8. Lihat yang saya garis bawahi saja. Kita berdosa. Selain durhaka, kita juga berdosa. Di dalam perjanjian baru, kata dosa itu dibahasakan dengan begitu banyak kata. Punya makna berbeda. Tapi di sini kata yang dipakai di Roma 5 ayat 8 itu adalah hamartolos atau hamartia. Nah, hamartia atau hamartolos itu artinya apa? Artinya 2. Pertama, meleset, atau kedua, tidak mencapai sasaran. Jadi misalnya objeknya di sini. Ibu Yuni mau memanah saya. Arahnya benar. Kalau anak panahnya pasti kena di sini. Tapi kurang kuat sampai baru di sini sudah jatuh. Nah, itu namanya tidak capai sasaran. Tapi panah yang kedua itu mestinya sampai, tapi meleset. Jadi mestinya di sini, ternyata di sini. Itu namanya meleset. Atau mungkin kayak gambar begini ya. Nah, itu di sana tuh nyampe, tapi meleset. Tidak mengenal sasaran. Nah, dosa di situ itu dari kata hamartia itu, maka
Maksudnya adalah apa? Maksudnya adalah sebagai orang berdosa, kita itu adalah orang-orang yang tidak pernah mencapai sasaran yang Tuhan mau. Tuhan mau, kamu nyampe sini loh. Ternyata kita nggak nyampe. Atau kita nyampe tapi di sebelah, meleset. Ya, dengan kata lain, kita itu orang-orang yang menyimpang. Lihat Keluaran 30 ayat 8. Segera juga mereka menyimpang dari jalan yang kuperintahkan kepada mereka. Mereka menyimpang, Tuhan maunya ke sini, belok kiri. Yesaya 53 ayat 6. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Tuhan mau jalannya lurus sih, tapi kita ngambil kanan, kita ngambil kiri. Mazmur 14 ayat 3, mereka semua telah menyeleweng. Ya, nah berarti disinilah kita orang berdosa atau orang tidak percaya Yesus adalah orang yang dianggap tidak pernah mencapai sasaran. Termasuk orang tidak percaya tapi baik sekali. Kan kita ketemu ya, dia nggak percaya Yesus tapi baiknya luar biasa. Lihat orang susah dia bantu, orang lapar dia kasih makan, orang sakit dia obati. Wah, pokoknya baik sekali. Jauh lebih baik dari orang Kristen. Bagi kita manusia, wow, luar biasa. Tapi bagi di mata Tuhan, belum capai sasaran. Kenapa? Yang Tuhan tuntut sempurna. Kalau gini repot ya. Nah, maka disitulah pertanyaan yang saya tadi cerita di awal, bahwa orang bertanya bagaimana dengan orang baik tapi dia tidak percaya Yesus. Sebenarnya saudara-saudara, marilah kita melihat, kalau Tuhan melihat perbuatan baik manusia yang belum percaya, kira-kira Tuhan kasih nilai berapa? Ya, coba Yesaya 64 ayat 6. Demikianlah kami sekalian seperti seorang najis, dan segala kesalehan. Kesalehan itu apa? Baik, perbuatan baik kan? Tapi bukan hanya sebagian, segala. Jadi kalau saya ngumpul semua perbuatan baik saya dari lahir sampai sekarang, Bapak Ibu ngumpul semua perbuatan baik, bawa kepada Tuhan, suruh nilai. Dia nilai seperti kain kotor. Beged idim dalam bahasa Ibraninya, di mana kata beged itu kain, idim itu adalah najis. Jadi seperti kain najis. Itu kain apa? Nah, kalau DRB, as the rag of menstruous woman, seperti kain dari menstruasi perempuan. Berarti itu kain pembalut wanita zaman dulu. Di dalam modern King James, dia menerjemahkan sebagai as a menstruation cloth, seperti sebuah kain menstruasi. Maka perbuatan baik kita, Tuhan nilai kain pembalut. Jadi kalau ada orang bilang, saya orang baik mau masuk surga dengan berbuat baik, itu sama dengan Tuhan, saya mau masuk surga, pikirnya apa? Kain pembalut. Kau gila kan? Di mata manusia orang baik ya, orang luar biasa, orang saleh ya. Tapi di mata Tuhan perbuatan baiknya itu kain pembalut. Saudara, kesalehan itu kain pembalut. Kalau dosa, ingat loh, perbuatan baik saja kain pembalut. Kalau dosa, ini pasti lebih buruk ini ya. Ya, coba lihat Yeskiel 36. Hai anak manusia, waktu kaum Israel tinggal di tanah mereka, mereka menajiskan dirinya dengan tingkah laku mereka. Kelakuan mereka sama seperti cemar kain. Oh, kelakuan yang jahat, dosa itu cemar kain. Cemar kain itu apa? Coba lihat Imamat 15. Segala sesuatu yang ditidurinya selama ia cemar kain. Ini bicara perempuan ya. Segala sesuatu yang ditidurinya selama cemar kain menjadi najis. Ayat 24. Jika seorang laki-laki tidur dengan perempuan itu dan ia kena cemar kain perempuan itu, maka dia menjadi najis. Jadi cemar kain itu apa? Cemar kain itu dalam NIV diterjemahkan hell period. Periode perempuan itu, atau hell monthly flow, aliran bulanan perempuan itu. Berarti cemar kain itu kain najis. Ini perempuan yang datang bulan. Di dalam hukum Taurat, kalau perempuan datang bulan dia najis. Dia pegang mimbar ini, mimbar jadi najis. Dia duduk di kursi itu, kursi jadi najis. Dia sentuh bapak,
Bapak jadi najis. Nah, jadi saudara, di sini kita bisa lihat bahwa rupanya kelakuan yang jahat itu dianggap sebagai cemar kain. Nah, lihat terjemahan Indonesia sehari-hari dari Yeskiel 36. Ya, aku menganggap kelakuan mereka itu haram seperti wanita yang sedang haid. Kalau begitu, dosa kita seperti haid seorang perempuan, dan perbuatan baik kita seperti kain pembalutnya. Kamu mau andalkan ini untuk jadi layak di hadapan Tuhan? Kalau sudah begini, kita lihat semua orang baik di dunia ini kira-kira bagaimana? Ada orang baik kalau begitu? Ya. Nah, di sini karena baik kesalehan kita maupun dosa kita sama-sama menjijikkan di hadapan Tuhan, maka adalah aneh kalau orang bisa mengupayakan dia mau selamat, dia mau masuk surga dengan perbuatan baiknya. Alih-alih itu justru murka ada di atasnya. Ayat 9. Ada kata-kata dari murka Allah. Lihat Roma 1 ayat 18. Sebab murka Allah nyata dari surga atas segala kefasikan dan kelaliman manusia yang menindas kebenaran dengan kelaliman. Maka inilah kondisi kita yang kedua. Pertama, kita itu tidak dianggap menghormati dan menyembah Tuhan. Kedua, kita dianggap begitu najis di hadapan Tuhan. Perbuatan baik kita saja najis, apalagi dosa kita. Yang ketiga, bagaimana kondisi kita sebelum kita percaya? Kita adalah musuh atau seteru Allah. Lihat ayat 10. Sebab jikalau kamu ketika masih seteru. Ini kan ngomong orang percaya. Paulus bicara orang percaya. Ketika masih seteru, berarti dulu sebelum kita percaya kita seteru. Kita musuhnya Allah. Lihat ayat 1. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah. Orang beriman hidup dalam damai sejahtera dengan Allah, damai dengan Allah. Kalau orang gak beriman, gak damai dengan Allah, sebaliknya dia musuh Allah. Jadi semua orang yang tidak percaya, tidak peduli dia orang baik, dia musuh Allah. Kalau saudara duduk di sini dan saudara bukan orang percaya, saudara musuh Allah. Musuh Allah yang kebetulan hari Minggu datang kebaktian. Pendeta yang tidak percaya itu banyak gitu. Jangan mau pendeta kan mesti percaya. Ingat, Tuhan Yesus punya 12 murid, rasul, langsung dipilih oleh Tuhan Yesus. Tapi masih ada satu yang gak percaya, yaitu Yudas. Jadi kalau ada rasul saja ada yang gak percaya. Pendeta bisa. Kalau rasul saja bisa begitu, apalagi pendeta, apalagi majelis. Kira-kira tahun-tahun 80-an, 90-an di NTT itu kuat sekali dengan kuasa gelap. Ya. Suanggi, opo-opo, lagi bahasanya itu ya. Nah, maka pergi pelayanan di sana itu juga kita lebih banyak berurusan dengan kuasa-kuasa gelap. Dan saya sendiri berurusan banyak dengan kuasa gelap pada masa itu. Nah, tapi yang menarik adalah bahwa ada satu daerah yang penuh kuasa gelap. Pendeta dikirim ke sana, nggak kuat. 2 bulan minta mundur dari sana. Kirim pendeta kedua, 1 bulan mundur. Kenapa? Nggak kuat sama kuasa gelap di sana. Kirim pendeta ketiga, 2 tahun belum keluar-keluar. Wih, hebat nih pendeta. Lalu orang wawancara, kok bisa Pak? Iya, saya tahu di sana kuasa gelap, tapi saya punya juga lebih hebat. Jadi artinya pendeta juga punya kuasa gelap. Supaya apa? Dan itu banyak terjadi. Maka kita bisa melihat bahwa itu musuh Allah, biarpun juga pendeta. Ya. Mengapa orang yang tidak percaya kok jadi musuh Allah? Lihat kata-kata Henry. Dosalah yang menimbulkan permusuhan antara kita dengan Allah. Dosa tidak saja menciptakan keterasingan, tapi juga perseteruan. Allah yang kudus dan benar tidak mungkin dapat berdamai dengan seorang berdosa, sementara orang itu terus berada di bawah kesalahan dosa. Clark. Di dalam setiap hati manusia terdapat suatu ukuran permusuhan terhadap kekudusan, dan sebagai konsekuensinya terhadap penciptanya. Manusia jarang mencurigai hal ini. Maksudnya, apa saya memusuhi Allah? Kok rasanya enggak ya?
Manusia jarang menyadari itu ya. Karena salah satu sifat dosa adalah membutakan akal budi sehingga manusia tidak mengetahui keadaan dirinya. Dia sebenarnya memusuhi Allah, hanya dia nggak sadar. Kata musuh atau seteru diterapkan kepada manusia bukan hanya sebagai gambaran dari karakter moral mereka, tapi juga dari hubungan di mana mereka ada terhadap Allah sebagai objek-objek ketidaksenangannya. Di sana bukan hanya ada satu oposisi yang jahat dari orang berdosa terhadap Allah, tapi juga satu oposisi yang kudus dari Allah terhadap orang berdosa. Jadi maksudnya kita orang berdosa itu bukan hanya kita yang musuh Allah, Allah juga memusuhi kita. Sekarang bandingkan dengan Kolose 1:21. Juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah, berarti belum percaya kan? Dan yang memusuhinya dalam hati dan pikiran. Maka orang tidak percaya itu sebenarnya orang yang sedang memusuhi Allah. Karena dia berdosa. Dia dosa, dia melakukan hal yang Tuhan tidak mau. Berarti dia bermusuhan dengan Allah. Tuhan mau ke kiri, dia mau ke kanan. Dia melawan kehendak Tuhan, itu sama dengan memusuhi Tuhan. Nah, kalau kita bermusuhan dengan Pak RT saja sudah susah ya. Kalau bermusuhan dengan wali kota lebih parah, dengan gubernur, dengan presiden, dengan ketua PBB. Nah, itu masalah. Tapi ini bermusuhan dengan Allah. Dan kita bermusuhan dengan Allah yang hadir di mana-mana dan tidak dibatasi apapun. Mazmur 139. Dari belakang, dari depan engkau mengurung aku. Ayat 8. Jika mendaki ke langit engkau di sana. Jika menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun engkau. Ayat 11. Jika aku berkata, biarlah kegelapan melingkupi aku, terang sekeliling menjadi malam, maka kegelapan pun tidak menggelapkan bagimu, dan malam menjadi terang seperti siang, kegelapan sama seperti terang. Ini maksudnya Tuhan yang maha hadir. Kalau kamu bermusuhan dengan yang maha hadir begini, mau sembunyi di mana? Maka orang yang bermusuhan dengan Allah itu hanya bisa binasa, biarpun dia orang baik. Keempat, bagaimana kondisi kita? Kita adalah orang lemah, tidak punya kekuatan, tidak berdaya. Ayat 6. Waktu kita masih lemah. Ini lemah dalam hal apa? Bahasa Yunaninya adalah astenes. A itu tidak, dan stenos itu artinya mampu. Jadi astenes artinya tidak mampu, tidak punya kekuatan, tidak berdaya. Makanya terjemahan Indonesia, kita dalam keadaan tidak berdaya. King James, we were yet without strength. Kita tanpa kekuatan. Jadi waktu kita belum percaya Yesus, kita ini tidak ada kekuatan. Kekuatan untuk apa? Albert Barnes bilang begini, kata yang digunakan di sini adalah astenon. Biasanya digunakan untuk mereka yang sakit dan lemah, yang kehilangan kekuatannya karena penyakit. Tapi kata ini digunakan dalam pengertian moral untuk menunjukkan ketidakmampuan atau kelemahan sehubungan dengan usaha atau tugas apapun. Di sini berarti bahwa kita tidak memiliki kekuatan sehubungan dengan kasus yang sedang dipertimbangkan oleh sang rasul, yaitu kita tidak memiliki kuasa untuk merancangkan skema pembenaran, untuk melakukan pendamaian atau menjauhkan murka Allah. Kita ini kan dapat murka musuh, dan kita tidak bisa membuat diri kita terhindar dari semua itu. Dengan kata lain, orang berdosa tidak punya daya menyelamatkan diri sendiri. Ya, tidak ada. Bagaimana dia rajin berbuat baik juga tidak bisa. Karena apa? Karena perbuatan baik dianggap sebagai kain pembalut. Nah, karena itu kotor, maka sebenarnya tidak ada orang yang benar-benar baik, itu nggak ada. Kamu baru benar-benar baik kalau kamu berbuat baik dan nggak boleh ada dosa. Begitu kamu ada satu dosa, kamu dianggap tidak baik oleh Tuhan. Maka Roma pasal 3:12, tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Bagi kacamata manusia, kita menemukan orang baik di mana-mana. Yang tidak percaya Yesus pun baik, tapi di kacamata Tuhan tidak ada yang berbuat baik, satu orang pun tidak. Yeremia 4:22. Ya, mereka pintar berbuat jahat, tapi untuk berbuat baik mereka tidak tahu. Yeremia 13. Dapatkah orang Ethiopia mengganti kulitnya atau macan tutul mengubah belangnya?
Masakan kamu dapat berbuat baik? Artinya kita gak bisa berbuat baik, memenuhi standar Tuhan gak bisa, apalagi berbuat baik untuk menyelamatkan diri kita. Justru menurut Galatia 3 ayat 10, semua orang yang hidup dari pekerjaan hukum Taurat berada di bawah kutuk. Maksudnya begini, kalau kita kan nggak bisa berbuat baik, tapi kalau kamu mau berbuat baik supaya hidup, itu namanya hidup dari pekerjaan hukum Taurat. Hukum Taurat ini kan firman. Mau hidup dari pekerjaan hukum Taurat itu artinya apa? Mau taat firman supaya selamat. Waktu kamu mau taat firman supaya kamu selamat, dibilang apa? Berada di bawah. Mau taat firman supaya selamat, artinya dia mau selamat dengan berbuat baik. Justru orang yang mau selamat dengan berbuat baik, justru dia di bawah kutuk. Nah ini jadi rumit ini ya. Berbuat baik Tuhan anggap tidak ada. Kalau kamu masih berbuat baik, itu kain kotor. Tapi kalau kamu mau berbuat baik supaya masuk surga, kamu di bawah kutuk. Ini makin repot ini. Khotbah semacam ini membuat harapan bagi orang di luar Kristus untuk selamat itu menjadi nol. Gak bisa. Ya, gak bisa. Kalau ada monyet jatuh ke dalam lumpur hidup itu ya, kalau nggak bergerak, turun terus kan? Tapi kalau bergerak, makin cepat turun. Nah, kalau ada monyet jatuh ke lumpur hidup, bisakah monyet mengeluarkan dirinya dengan pegang rambutnya dan tarik keluar? Nggak bisa. Monyet tidak bisa mengeluarkan dirinya sendiri dengan tarik kepalanya, rambutnya, tidak. Butuh dari luar. Penyelamatnya harus dari luar. Karena itulah manusia berdosa tak bisa menyelamatkan diri. Jadi kondisi kita bagaimana? Pertama, durhaka. Tidak menyembah, miskin penyembahan, miskin penghormatan. Kedua, jijik di hadapan Tuhan, orang berdosa. Ketiga, musuh. Keempat, tidak berdaya menyelamatkan diri sendiri. Ya. Nah, kalau sudah begini, ini berita buruk. Jadi Injil itu sebenarnya kabar baik, tapi sebelum kabar baik diberikan kabar buruk. Kabar buruk adalah kamu tidak bisa diselamatkan. Ya, makanya kemarin debat di hadapan mualaf itu ya, sebelum innalillahi wa inna ilaihi raji'un, lebih baik kembali. Kalau tidak kamu binasa. Ya, karena nggak mungkin. Jangankan orang di luar sana, di dalam Kristus saya bisa gak selamat kok, dan banyak gak selamat kok. Apalagi yang di luar, apalagi yang keluar, lebih parah lagi tuh. Nah, tapi kita masuk pada hal yang kedua. Bagaimana dengan kondisi kita, sikap dan tindakan Allah terhadap manusia berdosa? Bagaimana? Untungnya adalah bahwa keselamatan tidak bergantung diri sendiri. Karena Tuhan tahu kita punya kondisi itu gak memungkinkan. Makanya action langsung dari Tuhan. Ya, ayat 6. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita, orang-orang durhaka. Ayat 8. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita karena Kristus telah mati untuk kita. Jadi rupanya kondisi kita masih buruk begitu. Ternyata Allah sudah menyatakan kasih-Nya kepada kita dengan cara Kristus diberikan mati bagi kita. Ya kan, kemarin waktu debat dengan para mualaf itu ada orang yang bertanya, Pak, Tuhan kan maha kuasa ya. Kalau Tuhan mau selamatkan kita, ya selamatkan saja lah. Pakai acara mati-mati segala. Pakai acara Kristus harus mati lagi. Kenapa tidak selamatkan saja? Saya bilang ya, karena kamu hanya lihat Allah maha kuasa. Kamu lupa Allah juga maha adil. Keadilan menuntut hukuman. Kalau kamu orang bersalah dan Allah adil, dia harus hukum orang berdosa. Kalau ada orang berdosa tidak dihukum, itu tidak adil. Allah memang maha kuasa bisa selamatkan orang langsung seketika, tapi itu berarti dia gagal jadi Allah yang adil. Keadilan menuntut hukuman. Nah, hukumannya apa? Mati. Kejadian 2 ayat yang ke-17, Roma 6 ayat 23, upah dosa maut. Maka orang berdosa harus mati. Kalau ada yang mau jadi juru selamat bagi orang berdosa, maka juru selamatnya harus mati. Nah, kalau juru selamatnya tetap tinggal di surga, bagaimana bisa mati? Makanya sebelum mati, juru selamatnya harus jadi manusia, Natal.
Habis itu baru juru selamatnya dibunuh mati. Makanya ada orang Islam bilang, kalau Yesus tidak bisa selamatkan diri dari salib, bagaimana bisa jadi juru selamat? Siapa bilang dia nggak bisa? Kalau dia memang mau selamat, nggak usah datang. Karena memang tujuan datang tuh mati. Anak manusia datang untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Matius 20:28. Jadi kalau Yesus datang untuk mati, tahu-tahu nggak jadi mati, namanya gagal. Ya kan? Tapi kalau dia datang untuk mati dan ternyata bisa mati, nah itu berhasil. Nah, karena kalau misalnya saya bikin hukum, siapa yang mencuri barang saya akan ditampar 100 kali. Itu hukum tidak boleh berubah. Ternyata Pak Jimmy curi barang saya. Maka keadilan saya menuntut saya harus tampar beliau 100 kali. Tapi saya ini sayang, lihat. Kasihanlah orang ganteng begini dapat tampar 100 kali. Ya, supaya saya harus tampar. Jadi saya harus tampar, itu keadilan saya. Tapi kasih saya tidak mau beliau kena tampar. Jadi saya harus menampar, tapi dia tidak boleh kena tampar. Bagaimana saya menampar tapi dia tidak ditampar? Harus juru selamat. Maka Pak Edi datang jadi juru selamat. Ya kan? Kalau Pak Edi jadi juru selamatnya harus menanggung hukuman dia kan? Hukumannya apa? 100 kali tampar. Maka juru selamatnya harus ditampar 100 kali. Baru lengkap. Tapi kalau ini harus 100 kali ditampar, ternyata Pak Edi hanya terima 90, sudah selesai? Belum. Hampir selesai. Tapi kalau Pak Edi terima 100 tamparan, Pak Edi bayar lunas itu hukuman, maka Pak Edi boleh berkata, sudah selesai, sudah genap. Nah itu kan yang Yesus alami, ya kan? Jadi waktu kita masih model seperti itu, 4 yang saya omong tadi, ternyata Allah sudah menyatakan kasih-Nya kepada kita dengan berikan Kristus mati untuk kita. Dan kasih Allah ini terlihat begitu hebat karena dikontraskan dengan kasih manusia. Namanya kasih manusia bagaimana? Lihat ayat 7. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang benar, tapi mungkin untuk orang baik ada orang yang berani mati. Maksudnya gimana? Ya, gini. Saya orang baik. Waktu Pak Edi nggak punya rumah, saya berikan rumah. Waktu Pak Edi nggak punya pekerjaan, saya kasih kerjaan. Pak Edi punya anak, pernah sakit, saya antar ke rumah sakit. Sekalian tanggung biayanya. Waktu anak-anak Pak Edi mau sekolah nggak ada uang, saya yang bayarin. Bahkan saya sponsori sampai kuliah. Ya. Waktu Pak Edi sendiri sakit, saya yang tolong cari dokter. Saya orang baik ya Pak ya, baik banget. Satu kali saya buat kesalahan, ya, dan hakim memutuskan hukuman mati. Padahal saya orang baik pada Pak Edi. Sekarang saya orang baik, tapi saya kena hukuman mati. Maukah Pak Edi dihukum mati ganti saya? Mau Pak? Waduh, ini rumit ya. Berarti Bapak mau mati untuk orang baik kayak begini saja, masih mikir-mikir. Apalagi untuk orang benar. Tapi seandainya Pak Edi ini dulunya kaya raya, tapi saya yang bikin Bapak miskin. Mobil Bapak lah yang saya curi. Saya yang fitnah Bapak sampai Bapak dipecat dari pekerjaan. Rumah Bapak yang terbakar tahun 90 itu saya loh yang bakar. Saya orang jahat kan? Sudah nggak benar, jahat lagi. Pada saat saya divonis hukuman mati, maukah Pak mati untuk orang yang jahat sama Bapak? Waktu saya baik aja nggak mau kok ya. Ya kan? Apalagi jahat. Nah sekarang kita manusia kepada Tuhan ini kita baik. Enggak, kita benar. Enggak. Ternyata manusia itu untuk orang baik saja susah. Mungkin dia masih mau, tapi susah. Apalagi orang benar. Apalagi orang nggak baik dan nggak benar. Kamu mau mati untuk orang nggak baik nggak benar?
Nah, kita ini bukan orang baik, bukan orang benar. Kita sudah nggak menyembah Allah, ya, nggak hormat Allah. Kita sudah menyimpang dan jijik di hadapan Allah. Kita sudah musuh Tuhan Allah. Mestinya kalau Tuhan Allah lempar kita semua, pegang di batang leher, lempar ke neraka, itu masuk akal semua, ya. Tapi bukan itu yang dia lakukan. Waktu kita masih berdosa, dia sudah berikan Kristus mati untuk kita. Gara-gara itu, maka kita bebas dari murka. Ayat 9. Kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Maka tadinya murka di atas kita, tapi setelah Kristus mati bagi kita, kita selamat dari murka. Tapi bukan itu saja. Apa yang dia berikan bagi kita? Pertama, kita akan mengalami pembenaran, justification. Lihat ayat 1. Sebab itu, kita yang dibenarkan. Apa artinya dibenarkan? Ada banyak kutipan di sini, tapi saya nggak usah jelaskan, tak usah berikan. Saya ringkas saja. Dibenarkan itu bukan berarti dibuat jadi benar, tapi dianggap benar. Ya, pembenaran itu bukan to make holy, tapi justification. Ini istilah hukum di mana seorang dianggap tidak benar, dianggap benar. Maka kita belum holy, belum suci, tapi sudah dianggap benar. Mengapa? Karena kita di dalam Kristus. Jadi gini ya, kalau ada pemabuk, sudah 30 tahun mabuk, tiba-tiba satu hari di KKR dia terima Yesus, kira-kira besoknya langsung berhenti mabuk? Mungkin ya, mungkin tidak. Mungkin satu hari 10 botol, setelah terima Yesus, sisa 5 botol, sisa 3 botol, 2 botol. Butuh lama. Dengan kata lain, waktu dia setelah terima Yesus, dia masih minum. Berarti kelakuannya masih nggak benar kan? Tapi pada waktu dia beriman kepada Kristus, langsung dianggap orang benar. Bukan karena dia benar, tapi karena dia ada di dalam orang benar. Menurut surat Roma, manusia dikategorikan 2 kelompok. Ada kepalanya masing-masing. Kepala manusia lama namanya Adam. Kepala manusia barunya namanya Kristus. Tergantung Adam berdosa, Kristus benar. Waktu kamu di Adam, dosa Adam diberlakukan bagi kamu. Kamu jadi orang berdosa sesuai kepalamu, Adam. Tapi kalau kamu di dalam Kristus, Kristusnya orang benar. Waktu kamu dalam Kristus, kebenaran kepalamu diberlakukan, maka kamu menjadi orang benar. Jadi, untuk menjadi di dalam Adam, gak perlu bikin apa-apa. Begitu lahir otomatis dalam Adam. Tapi untuk di dalam Kristus, kamu percaya. Begitu percaya, pindah dari Adam kepada Kristus. Nah, Kristusnya orang benar, maka kebenaran Kristus diperlakukan bagi semua orang di dalam dia. Maka semua orang di dalam dia itu orang benar. Biarpun hidup ini masih jatuh bangun. Statusnya, moral etika kita belum benar, tapi statusnya sudah dianggap orang benar. Adik, kelas berapa sekarang? Kelas 9, SMP ya. Nah, mestinya kalau jam 10 pagi ada di mana? Di sekolah ya. Tapi tiba-tiba kita ketemu di mall, lagi main game. Saya nanya, dia ini siswa atau bukan? Siswa. Loh, siswa kok harusnya kan di sekolah, Pak? Kenapa di mall main game? Siswa atau bukan? Siswa. Tetap siswa ya? Berarti statusnya siswa. Perilakunya bukan siswa. Kalau kamu siswa, mestinya kan kamu di kelas, bukan di tempat game. Statusnya tetap siswa. Perilakunya kayak perilaku bukan siswa. Nah, kita ini kalau hitung perilaku, kadang-kadang kita kayak bukan orang benar kan? Karena kita masih nipu sana, kita masih benci orang, kita masih fitnah orang. Tapi statusnya orang benar. Tapi bukan berarti kita terus dalam dosa, tidak. Ini harus bergerak ke arah kekudusan.
Tapi waktu percaya Yesus langsung dibenarkan. Jadi apakah, saya tanya, apakah saudara orang benar? Iya. Ya. Apakah sudah hidup secara benar? Belum. Status ya, hidup belum. Nah, perjuangan kita supaya status dan perilaku ini bisa klop. Tapi sebelum klop, pokoknya sejak hari kamu percaya Yesus, kamu sudah dibenarkan. Ya. Kedua, kita damai dengan Allah. Tadi kan musuh. Tapi sejak kita beriman, ayat 1, kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah. Amin. Tadi musuh kan? Sekarang damai kan? Nah, maka Yesus itu, Allah berdamai dengan kita. Allah bukan lagi musuh. Yesus bukan lagi musuh. Yesus kawan yang setia, what a friend we have in Jesus. Ya, kita punya seorang sahabat dalam Kristus. Atau ada lagu lain, sobat dari Galilea. Tuhan itu menjadi sahabat kita, luar biasa kan? Sekarang mau pilih mau jadi sahabat Tuhan atau jadi musuh? Kalau mau jadi sahabat, harus beriman. Kalau tidak beriman, orang baik pun jadi musuh. Sekarang yang ketiga, kita akan menerima kepastian keselamatan. Lihat ayat 2. Oleh Dia, kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Jalan masuk kepada kasih karunia itu artinya apa? Artinya diselamatkan. Maka ayat 9, lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darahnya, kita pasti akan diselamatkan. Bukan kita ada kemungkinan diselamatkan. Ya, bukan kita mudah-mudahan diselamatkan. Bukan kita semoga akan diselamatkan. Bukan kita insya Allah akan diselamatkan. Kita pasti diselamatkan. Maka bagi orang yang sudah beriman, karena Kristus sudah bayar semua hukumannya, maka dia pasti diselamatkan. Inilah bedanya Kristen dengan agama lain. Agama lain kan masih timbang-timbang dulu amalnya sama dosanya. Kalau amalnya lebih berat dia masuk surga, kalau dosanya lebih berat dia masuk neraka. Kalau sama berat, kita bingung dia mau ke mana, ya kan? Tapi di dalam Kristen pasti diselamatkan. Kenapa pasti? Bukan karena kita orang baik, tapi karena kita dianggap orang benar dan hukuman dosanya itu sudah diselesaikan. Tapi pertanyaannya, mungkinkah sekarang selamat, besok jadi nggak selamat? Hari ini saya terima Yesus, pasti selamat. Tapi kira-kira 10 tahun ke depan masih tetap selamat kan? Hah? Masalahnya kita nggak tahu ini masa depan bagaimana ya. Jangan-jangan hari ini selamat, besok nggak selamat. Kalau 5 tahun ke depan masih mungkin nggak selamat, mending pas terima Yesus langsung mati ya. Kan bagusan begitu, supaya aman. Soalnya kalau masih hidup lebih lama, jangan-jangan besok-besok nggak selamat lagi, selamatnya hilang. Nah, begini. Logikanya adalah begini. Dulu kamu orang durhaka. Dulu kamu orang jahat dan menjijikkan. Dulu kamu musuh Allah. Dulu kamu tanpa iman. Dulu tidak ada setitik kebaikan pun. Ini lihat, mari kita bandingin ini dulu ya. Sudah durhaka, berdosa, jahat, musuh, tanpa iman, tidak ada kebaikan, tidak peduli Allah, bejat total, pemberontak. Jelek semua ya. Tapi waktu kita jelek semacam itu, ternyata Tuhan masih mau menyelamatkan kita. Sekarang setelah kita percaya, kita sudah dibenarkan. Kita sudah damai dengan Allah, jadi sahabatnya Allah. Kita beriman jadi anak Allah. Kita sudah dapatkan Roh Kudus. Hanya masih banyak dosa. Jelek mana? Yang atas dan bawah? Atas ya. Tapi kalau ternyata yang atas saja dia menyelamatkan, yang bawah ini kan sudah lebih baik nih ya. Masakan dia masih melemparkan kamu ke neraka dan tidak jadi menyelamatkan kamu? Waktu kamu buruk total saja, dia sudah selamatkan. Sekarang kan sudah lebih baik. Masakan kamu sudah menjadi lebih baik,
kok dia melemparkan kamu sehingga kamu hilang keselamatan? Nah, itulah yang dibicarakan dalam ayat 10. Coba lihat ayat 10. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan. Apa artinya lebih-lebih kita yang sekarang? Dulu saja dia selamatkan, waktu kita nol, waktu kita bejat total. Tapi sekarang, lebih-lebih sekarang, kan sudah lebih baik dari dulu. Pak, tapi kan saya bukan lebih baik dari dulu, lama-lama saya rasa makin jelek loh. Itu artinya kamu belum sungguh-sungguh percaya. Karena orang percaya pasti akan tambah baik. Tapi kalau kamu tambah jelek, tambah bejat, berarti imanmu nggak beres. Kalau imanmu beres, hidupmu pasti berubah, biarpun tidak 100%, tapi hidupmu makin lebih baik. Dulu kamu hitam legam, Tuhan sudah selamatkan kamu. Sekarang kamu sudah abu-abu. Masakan Tuhan tidak menyelamatkan kamu? Tapi belum putih, Pak. Iya, nanti putih sampai surga dulu baru putih. Sekarang ini kan masih abu-abu ya. Tapi kan nggak hitam. Waktu kamu hitam legam, dia sudah selamatkan kamu. Sekarang kamu sudah tidak hitam legam, sudah ada putihnya. Tapi Pak, bagaimana kalau ternyata dalam perjalanan iman ini kita banyak lalai? Kita tidak setia ibadah, gitu. Ibadah juga kadang-kadang. Kita tidak setia kasih persembahan, tidak setia berbuat baik, tidak setia. Pokoknya kayaknya banyak deh yang saya ini nggak setia. Memang kalau bergantung kesetiaan kita, nggak ada yang bisa selamat. Untungnya keselamatan kita bukan gantung kesetiaan kita, gantung kesetiaan Tuhan. Lihat 2 Timotius 2:13. Jika kita tidak setia, seandainya ayat itu bilang jika kita tidak setia, dia juga tidak setia, habislah kita. Tapi jika kita tidak setia, dia tetap setia. Justru karena kesetiaan Tuhan itu memastikan keselamatan kita. Ya. Tapi Pak, bagaimana kalau dia murtad? Jadi mualaf. Apa masih selamat? Kalau dia sampai murtad, itu berarti dia dulu nggak pernah benar-benar percaya. Dengan kata lain, dulu hanya kulit luar saja percaya, tapi aslinya belum. Karena kalau dia betul-betul percaya, dia nggak mungkin keluar. Mengapa? Karena Tuhan janji itu. Lihat 1 Korintus 1 ayat 8 dan 9. Juga dia akan meneguhkan kamu sampai kesudahannya, sehingga kamu tak bercacat pada hari Tuhan Yesus Kristus. Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus Tuhan kita adalah setia. Dia akan meneguhkan kamu. Kalau sampai kamu tergoyah lalu keluar, berarti Allah dong yang salah. Karena Allah nggak meneguhkan kamu. Apa Allah yang nggak meneguhkan kamu, atau kamu yang nggak benar-benar percaya? Makanya janji ini tidak berlaku bagimu. Yudas 24. Bagi dia yang berkuasa menjaga supaya jangan kamu tersandung, dan yang membawa kamu dengan tak bernoda penuh kegembiraan di hadapan kemuliaannya. Dia jaga supaya kamu jangan tersandung. Yeremia 34. Aku akan menaruh takut kepadaku dalam hati mereka, supaya mereka jangan menjauh daripadaku. Jadi kalau kamu sungguh orang beriman, Tuhan kasih hati yang takut. Tapi kalau sampai ini kok hatinya nggak takut, sudah keluar lagi, masih musuh Kristen lagi, ini pasti firman ini tidak berlaku bagi dia. Kenapa? Karena dia bukan sungguh-sungguh orang percaya. Tapi kalau sungguh-sungguh percaya, Tuhan kasih roh takut akan dia. Semua ini janji Tuhan. Sekarang saudara, kalau ada binatang paling bodoh itu domba. Ada beberapa orang di Israel mengatakan domba itu ya, kalau ada domba yang ada rombongan domba, dia menggok di sini. Begitu dia menggok keluar dari sini, sudah jauh, teman-temannya sudah bunyi di sana, ribut di sana. Dia bukan lari kembali ke kelompoknya, lari makin jauh. Betapa bodohnya domba. Makanya dibutuhkan gembala. Ada tongkat gembala, gadamu dan tongkatmu. Gada itu untuk apa? Gada itu untuk kalau musuh datang, dia hadapi musuh. Tapi tongkat itu apa? Tongkat gembala itu ada bengkok begini. Ya, kepalanya itu. Untuk apa? Supaya ada domba yang menggok, ditarik dari sini, dari leher, supaya kembali. Tapi kalau dombanya nakal, maka pakai tongkat itu dipukul kakinya sampai patah atau luka.
Setelah patah, baru tuannya, gembalanya angkat, gendong dia di sini, jalan. Maka sekarang saudara, kalau domba itu memang bodoh. Kalau sampai domba hilang, yang salah dombanya atau gembalanya? Ya gembalanya dong. Nah sekarang Yesus ini gembala kita. Akulah gembala yang baik. Kalau dia menggembalakan kita, tiba-tiba kita hilang. Yang salah siapa ini? Gembalanya dong. Tapi kan gembala kita bukan begitu. Karena itu kalau sampai ada yang hilang, memang gak pernah jadi domba. Itu kambing itu. Tapi kalau domba, dia pasti dijaga. Ya. Sekarang lihat ayat 2. Oleh dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri, kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Artinya selamat, masuk surga. Ayat 5. Dan pengharapan tidak mengecewakan. Kalau sampai hari ini selamat, besok tidak selamat, pengharapannya mengecewakan. Tapi ternyata pengharapan tidak mengecewakan, artinya pasti selamat. Nah, tapi caranya bagaimana? Lihat ayat 1. Karena iman oleh iman. Nah, maka di sini adalah penting kita sungguh-sungguh beriman kepada Tuhan, kepada Yesus Kristus sebagai juru selamat dan Tuhan. Jadi memilih menjadi Kristen itu bukan hanya karena lihat orang baik, ya, atau pendetanya ramah. Kalau pendeta kurang ramah, kita tidak jadi Kristen. Atau lihat ada orang-orang baik di sana, bukan. Tapi karena beriman. Kalau orang tidak punya iman, bagaimana? Efesus 2:12. Kalau kamu tidak beriman, kamu tanpa Kristus, tanpa pengharapan, tanpa Allah. 3 tanpa di situ. Kamu tidak beriman tanpa Kristus, maka kamu tanpa pengharapan, tanpa Allah. Tapi kalau kamu beriman pada Kristus, Yohanes 3:6, murka Allah tetap, dia tidak beriman, murka Allah tetap ada di atas. Coba mikir, apa artinya tetap ada? Kalau tetap ada itu artinya kapan murka diberikan? Dari sononya. Sejak kita lahir sebagai orang berdosa, murka itu sudah di atas. Begitu kita percaya, baru murkanya disingkirkan. Tapi nggak percaya, bukan orang nggak percaya baru Tuhan kasih murka. Begitu orang nggak percaya, murkanya tetap ada, nggak disingkirkan. Ya, nah karena itulah maka sekarang untuk semua orang yang tidak percaya Yesus, biarpun dia orang baik, murka tetap ada di atasnya dan dia seteru. Tapi kalau kita beriman, dibenarkan, diperdamaikan, dan diselamatkan. Ini 3 hal yang kita dapat dalam Kristus. Kalau sudah dapat begini, mau keluar dari Kristen? Mau jadi mualaf? Bagaimana kalau kamu tahu-tahu pacaran sama Abdullah? Mau tinggalkan? Kamu rugi besar. Jangan. Maka setelah punya Kristus, percayalah sungguh-sungguh, setialah kepadanya. Jangan pernah lepaskan. Karena diperdamaikan, karena ya didamaikan, diselamatkan, dibenarkan. Itu gak bisa ada di luar Kristus. Khotbah semacam ini harus membuat kita bersyukur. Inilah yang saya bilang, bukan apa yang mesti kita lakukan, apa yang mesti kita pegang, percayai. Karena itu hari ini anugerah yang besar sudah Tuhan berikan bagi kita melalui Kristus yang mati bagi kita. Kita tidak layak karena kita masih berdosa, tapi dia sudah mati waktu kita masih berdosa. Kita ini sudah tidak baik lagi, tidak benar lagi. Kan tidak ada orang mau mati untuk orang yang baik pun tidak mau. Tapi apalagi yang tidak baik, tidak benar. Tapi kita orang yang tidak baik, tidak benar. Tapi Kristus mau mati buat kita. Bukankah itu anugerah? Bukankah itu anugerah yang besar? Amazing grace. Amin. Amazing grace. Mari kita menyanyikan lagu ini. How sweet
sesungguhnya. Dan mengontraskan semua itu dengan karya Tuhan bagi kami, membenarkan, memperdamaikan, dan menyelamatkan kami. Sungguh kami merasa anugerah Tuhan begitu besar. Ada banyak orang di luar sana yang tidak mengalami anugerah semacam ini. Mereka masih hidup sebagai seteru Tuhan, masih menjijikkan di hadapan Tuhan. Tolong kami Tuhan supaya jadi alat pemberitaan firman-Mu, pemberitaan Injil-Mu, untuk membawa mereka menikmati anugerah besar, amazing grace di dalam Tuhan Yesus. Terima kasih untuk pembelajaran firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.